Jadi begini, kita harus kembali hidup sesuai aturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lah wong undang-undang tidak pernah melarang adanya demo. Makanya jenengan jangan pernah melarang orang demo. Paham ya? Jangan nanti kita masuk wilayah yang salah, masuk wilayah yang salah. Kita harus pegangan sama hukum, berpegang sama hukum. Jadi hukumnya tidak melarang. Kalau hukum enggak melarang, maka jangan Anda melarang-larang. Betul kan? Nah, tapi jangan juga melanggar hukum gitu loh, ya. Hukum punya ketentuan. Jadi sama pendapat Pak Novel sama. Pokoknya selama sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, maka itu sah-sah dan baik-baik saja. Kemudian, tapi itu katanya mau sholat Jumat di jalan, Bib. Ya, buka kitab fikih. Ya, jangan nanya sama Ustadz A, Ustadz B, Ustadz C. Karena Ustadz zaman sekarang ini disadari nggak disadari, banyak juga yang terpengaruh oleh golongan masing-masing. Kita nanya sama ulama, buka kitabnya. Buka kitabnya, bagaimana hukumnya? Hukumnya standar, hukum standar itu sholat di jalan itu tidak jadi masalah. Tapi jangan di tengah jalan. Paham ya? Nanti kamu ditabrak. Kalau sampai di tengah jalan kan nanti mengganggu orang banyak. Tapi kalau yang sholat sama yang jalan banyak yang sholat, terus gimana? Kan begitu. Misal ada rombongan 300.000 orang. Itu nggak usah sholat, mobil bisa jalan nggak? Nggak bisa. Nah, berarti kan kita harus punya kebijakan mobilnya dialihkan karena memang nggak bisa jalan. Nah terus bagaimana Beb kalau orang mau sholat di jalanan sama dengan sholat hari raya Idul Fitri Idul Adha? Ada yang larang nggak? Nggak ada kan? Suatu yang boleh saja. Jangankan sholat, jenengan mantenan nutup jalan aja boleh kok. Betul kan? Jadi kita harus objektif, mantenan nutup jalan nggak jadi masalah. Car Free Day tiap minggu jalan utama Slamet Riyadi ya ditutup. Saya yang mau lewat situ jadi terganggu, betul kan? Mau ke bandara, mau lewat situ biar cepat ada Car Free Day, nggak bisa muter. Tapi kita maklumi, ini mang hari minggu. Teman-teman ada yang jam 6 sampai jam 9 pengen senang. Perkara senang nanti baik atau enggak baik urusan masing-masing. Tapi ini kegiatan ini memang ditutup seminggu sekali, dimaklumi. Maka jangan sampai nanti menyalahkan ulama yang sholat di jalan. Jangan disalahkan. Ya. Nah polisi kalau mau menghalau gimana? Kalau polisi punya undang-undang yang sesuai, ya, polisi harus dengan keyakinannya. Polisi harus dengan keyakinannya, menjalankan keyakinannya. Biarlah polisi dengan keyakinannya, biarlah ulama dengan keyakinan. Tugas kita apa? Jangan salahkan polisi, jangan salahkan ulama. Enak toh? Jangan salahkan polisi, jangan salahkan ulama. Polisinya punya ijtihad, ulamanya punya ijtihad, dan semua pegang dengan undang-undang yang berlaku. Lah terus sikap kita bagaimana? Lawang kita ini orang awam bodoh, ya udah doakan saja. Loh Pak Novel tuh kalau ngajak enak, dongakno sing demo selamat, ya kan? Yang mengamankan demo juga selamat. Paham? Gamblang atau enggak gamblang? Gamblang tuh? Posisinya tetap pada jalur hukum. Doakan yang demo selamat, yang mengamankan demo TNI, Polri, siapapun itu juga selamat. Dan nanti kalau yang mau membuat rusuh, nah doakan sadar. Kalau nggak mau sadar, moga-moga tidak selamat. Siapapun yang membuat rusuh, ya membuat rusuh, orang sholat mau dibuat rusuh, orang doa mau dibuat rusuh, polisi yang mengamankan mau dibuat rusuh, kan begitu ya. Kalau ada yang seperti itu, kita doakan sadar. Kalau nggak sadar, moga-moga nggak selamat. Sebelum tanggal 2, moga-moga mati kabeh sih. Kalau memang niatnya begitu loh ya. Karena ini bangsa kita ini harus kita doakan biar semuanya selamat gitu. Jadi jangan sampai, ini mohon maaf, para ulama dan umat jangan sampai justru begini. Ya, ini yang mohon maaf loh ya. Yang berdemo itu kan saudara kita umat Islam tuh. Betul enggak?
Yang berdemo itu saudara kita umat Islam. Dan memegang peraturan undang-undang yang ada yang berlaku. Yang mengamankan juga mayoritas saudara kita umat Islam. Yang jadi masalah, ya, yang jadi masalah cuman satu orang. Jangan gara-gara satu orang justru umat Islamnya, satu ulama ini sama ulama ini saling bermusuhan, jamaahnya ini sama jamaah ini saling bermusuhan. Lah yang senang yang mana nanti? Nonton sama ketawa. Naudzubillah min dzalik. Jadi umat Islam ayo bersatu. Ayo bersatu. Doakan yang bertugas mengamankan, doakan yang lagi berdagang dan tidak ikut demo, dan doakan yang lagi menjalankan ibadah. Kalau nantinya terjadi sholat Jumat, doakan sholat Jumatnya aman, semuanya aman, ayam tentrem. Terus Pak Novel ikut demo enggak? Saya tanggal 2 itu kan Jumat pertama bulan Maulid. Paham ya? Kalau Jumat pertama bulan Maulid saya di mana kira-kira? Saya di Bogor, di Puncak. Jadi memang kebetulan hari Jumat itu saya terbang ke Jakarta. Jangan nanti dibilang Habib Novel terbang ke Jakarta ikut demo. Ikut sholat Jumat. Pengen sih ikut sholat Jumat di jalanan, ngerasain seperti apa kira-kira ya. Tapi waktunya tidak memungkinkan karena saya harus ke Bogor. Jadi saya akan ke Bogor dan insya Allah ceramah peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jumat depan insya Allah yang mengisi insya Allah Gus Dullah Saad atau nanti yang lain. Seperti biasanya kan Gus Dullah Saad sudah kita kontrak sampai mati ya. Mudah-mudahan dengar nih kan ya. Kita kontrak sampai mati. Mudah-mudahan panjang umur. Jangan mati dulu Gus, jangan. Panjang umur Allah membutuhkan. Cukup jelas, paham? Teman-teman saya di sini paham? Jangan ikut-ikutan orang yang menyalahkan polisi, jangan ikut-ikutan orang yang menyalahkan para pendemo. Kita warga negara yang baik, gak usah nyalahin siapa, tapi mendoakan semuanya. Mendoakan semuanya. Karena kita nggak ngerti, ya kita nggak ngerti apa. Titik paling aman semuanya didoakan selamat. Setuju? Nah, jadi kalau hukumnya boleh. Kalau ada orang mengatakan nggak boleh sholat Jumat di jalanan, salah. Boleh. Sholat Jumat di jalan itu boleh, mubah. Ya, bisa jadi makruh kalau sampai yang sholat nggak khusyuk. Yang sholat nggak khusyuk karena ada motor lewat, nggak khusyuk itu jadi makruh. Tapi kalau jalan ditutup, nggak ada makruhnya. Sama hukumnya dengan tempat yang lain. Memang kalau sholat di masjid itu lebih utama. Tapi bukan berarti di luar masjid tidak boleh. Ini hukum fikih. Jadi kita jangan fikih dibawa ke politik. Ini ilmu agama jangan dibawa ke politik. Fikih ya fikih. Saya punya pendapat berbeda, boleh. Punya pendapat berbeda, boleh. Tapi acuannya harus jelas. Mana kitabnya? Mana fatwa para ulama. Wong Dubes Saudi aja mengatakan boleh sholat Jumat di jalanan. Baca detik.com itu ya. Nah, boleh, tapi tidak dianjurkan. Artinya makruh tadi itu ya. Tapi bahasa lebih halus, tidak mengatakan makruh, tidak dianjurkan. Lebih dianjurkan kalau di masjid. Cukup jelas semuanya? Dah, kita doakan malam ini, kita doakan bangsa kita ya. Al-Fatihah dengan niat semoga tanggal 2 Desember atau 2 Maulid khususnya dan tanggal-tanggal yang lain sampai kapanpun juga bangsa kita ini diberi oleh Allah kedamaian, diberi Allah keselamatan pemimpinnya dan yang dipimpin, diberi keselamatan pengamannya dan juga semua ulamanya, diberi keselamatan seluruh warga negaranya, dijadikan rukun, damai, ayam tentrem, gak ada prasangka yang buruk dalam hati semuanya, dijadikan semuanya punya prasangka yang baik, saling mencintai dan saling menyayangi. Dan semoga orang-orang yang pengen membuat onar di negara kesatuan Republik Indonesia oleh Allah Ta'ala diberi hidayah, diberi petunjuk, diberi pencerahan hatinya. Tetapi kalau hatinya enggak cerah-cerah, semoga oleh Allah Ta'ala segera disingkirkan dari NKRI, dijauhkan dari bangsa ini. Oleh Allah Ta'ala kita diberi keberkahan, kemakmuran, ketentraman, kerukunan, kesehatan, dan yang terutama adalah keimanan sampai akhir hayat. Ala hadiniyah wa ala kunatin sualitin jamin afiyah wa ala man habun alim ila hadratin Nabi Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, makasih ya.